Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warganet dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan melakukan vlog mengenai saluran tambak urip, dan posisi saya berada di atas jembatan Tonjong. Nah, inilah saudara-saudara, kita spill dulu pemandangan Tonjong dari atas Batu Walet. Ini jalannya menurun, dan karena kemarau biasanya agak licin. Inilah posisi berada di Batu Walet, dan ini ada saung untuk bersantai. Nah, ini tidak kita lihat itu adalah atau Bukit Sena. Kemudian yang di sebelah sana adalah Dusun Susuru di belakang bukit ini, dan di belakang bukit ini adalah Dusun Cikobang yang berada di Desa Panawangan. Kalau yang sebelah sana tadi di belakang bukit ini Susuru adalah Desa Indragiri. Nah, ini kita lihat jalan yang ke arah sana itu adalah ke arah Tasik, Ciamis, dan kesininya itu arah ke daerah Cirebon. Inilah pemandangan yang terlihat dari Batu Walet. Cuman pagi ini agak kurang bagus cuacanya, yaitu agak berkabut. Nah, coba lihat. Jadi tidak begitu cerah kelihatannya. Oke, itu adalah spill dari daerah Tonjong. Nah, kita lanjutkan ke arah saluran tambak urip. Ini jalan, kalau nggak salah ini jalan menuju jalan provinsi Ciamis Cirebon. Jadi dibuat oleh warga bergotong royong, dan dananya juga ini dari warga. Oke, kita lanjutkan mengenai vlog saluran irigasi yang menuju ke Dusun Kondang. Aduh, lumayan cukup nanjak. Nah, ini saudara-saudaraku, bangunan ini akhirnya dibangun ya kurang lebih sekitar 1,5 kilo, dan dibangun kalau nggak salah ini dari kabupaten yang dikerjakan oleh kontraktor, di mana konstruksinya masih cukup bagus. Ya, kurang lebih ini dikerjakan sekitar tahun 80-an. Dan yang mengerjakannya itu Putra Cinyasag. Beliau adalah site manager dari salah satu CP yang cukup besar yang berada di Ciamis. Nah, dan beliau punya rasa membangun irigasi ini, dia tidak banyak menghasilkan profit atau keuntungan, tapi betul-betul dia membangun sesuai dengan spesifikasi teknis, ketebalannya walaupun adukannya. Mudah-mudahan beliau adalah sudah almarhum, sudah tidak ada, dan kita doakan semoga Allah merahmatinya, dan tak lupa Nabi besar Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada beliau. Karena walaupun dia
seorang kontraktor, kemudian dia putra daerah, tapi dia punya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan ini demi untuk kemakmuran warga Cinyasak. Ini kita masih melewati hutan, dan ini di sini ada gua, katanya itu gua ke dalam, tapi saya tidak bisa mendekat, tidak mau mendekat karena sendirian. Jadi walaupun siang bolong, rasa takut itu ada. Dan warga walaupun sudah dekat ke perkampungan, ini dia. Ini adalah Lamtoro, ya tidak diurus karena memang tebing. Karena ke jalan raya itu kalau ditarik garis lurus itu paling-paling cuman 20 meter. Tapi kalau ketinggiannya itu mencapai 80 derajat. Jadi sangat curam. Inilah kondisinya. Walaupun sampai ke atas, ini adalah bukit di atas, tidak ada pemeliharaan. Jadi sayang sekali. Dan memang kalau pun dipelihara, itu paling-paling adalah pohon kayu atau tanaman keras. Tidak ada lagi tanaman yang bisa dimakan karena banyaknya kera dan lutung yang mengganggu tanaman petani. Tanaman keras pun seperti albasia yang masih kecil itu dipatahkan. Apalagi kalau ada tanaman yang berbuah seperti durian, limus, nangka, sudah itu tidak akan tersisa. Kadang-kadang dia hanya menjatuhkan saja, kalau dimakan tidak. Nah inilah bangunan saluran yang dibangun oleh atau warga orang Cinyasak ini masih berfungsi bagus. Mudah-mudahan amal kebaikan beliau dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tinggal setetes air, itu adalah suatu kebaikan dan mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondang sebesar ini. Nanti lihat ke bagian hilirnya apakah masih ada atau tidak. Ya beginilah saudara-saudaraku. Ini adalah saluran Tambak Urip yang sangat bersejarah. Itu dari masa perjuangan, dari masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai gerombolan DITI, Kartosuwiryo, kemudian pemberontakan G30 SPKI. Nah ini adalah sejarah bisu Tambak Urip. Dan dibangun itu kurang lebih tahun 1800-an lah. Gitu. Ini kondisinya masih bagus. Alhamdulillah lah. Jadi kalau bisa kepala desa yang sekarang itu berkaca lah kepada pembangunan yang lama-lama. Sudah diberikan contoh. Sudah harusnya mengikuti apa yang bagus itu jadi contoh. Jangan sekedar bangun asal saja dan nggak lama udah ambruk lagi. Contohnya adalah jalan desa yang ada di Dusun Cinyasak, Dusun Kondang, itu udah hampir berumur 20 tahun. Tapi sekarang dibangun hanya asal-asalan saja, 1-2 tahun udah rusak lagi. Nah inilah warga, karena kegiatan di sawah udah selesai, dia naik ke kebun. Nah ini dah. Jadi mau menanam, tahu menanam apa? Pohon-pohon apa? Kopi. Oh, ini dia orangnya. Kopi. Bapak Uji. Kopi. Selamat pagi Pak Uji. Pagi juga. Alah, apa kabar Pak Uji? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Jadi di sawah udah selesai, Pak? Udah. Terus ini nggak bakar apa? Panas-panas begini. Apa itu? Bakar asin. Wih, coba lihat. Oh. Mantap asin. Sambal namanya. Wih, sama pete bro.
Pas adunannya punya. Aduh. Ada si ibu nuju naon nih dia? Ngalas dulu. Ngalas dulu. Oh iya. Sip. Jadi itu Kaliandra ya. Nah inilah Pak Uji. Kemarin saya ke bendungan. Udah berantakan Pak. Kemudian ngambil airnya itu pakai pralon yang cuman 10 in kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah masih ada ya air. Mau dipindah Apanya? irigasinya? Irigasi itu nggak dipindah Pak, cuman saya minta bendungan yang permanen. Oh, dipindah ya bekas dulu. Enggak, bagus di situ, tapi tinggal bikin itu aja bendungan yang permanen dari beton bertulang gitu. Jadi bagus di situ, pas kalau dipindah lagi repot lagi, makin jauh. Tapi intinya harus pakai bendungan yang permanen gitu. Jangan hanya pakai gabion ditumpang di atas dasar saluran, begitu ada banjir hilang lagi. Nah, gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau dibangun dengan permanen, insya Allah lah pakai tulangan gitu yang besar gitu. Bisa, cuman dananya ya harusnya dari provinsi lah atau dari kabupaten. Nah itu. Coba Bu, Kakak DM, Pak gitu panglereskeun itu. Pak, panglereskeun solokan. Tabak urip. Ngadamel bendungan usaha gitu belah. Ngadamel bendungan usaha, Pak. Ya masyarakat butuh usaha. Gitu. Coba Pak Uji ke KDM. Tolong Pak Uji. Aduh, Pak Ayo, bagaimana nih? Saluran Tabak Urip nih kering terus. Nggak punya bendungan. Nggak punya bendungan Pak, bangun Pak. Terutama Bupati itu jangan diam aja. Oh, gitu. Tolong turun ke bawah. Bupati sekarang tuh hanya memperbaiki kota Ciamis dan sekitarnya. Ya, di kampung mah nggak dilihat. Oh, kalau yang jauh mah dicuekin. Dicuekin. Iya. Tolong Pak KDM, Gibran tuh Bupati. Itulah Pak KDM. Himbauan dari masyarakat. Dan saya mengharapkan untuk tahun-tahun ini ada bamprop lah, bantuan dari provinsi lah. Mumpung kondisi sungai kecil dan cuaca lagi musim kemarau. Itu aja Pak KDM. Ya. Oji, mau dilanjut ya? Makasih ya. Ya. Bu, mangga Bu. Ya. Oh ya, saya. Mau makan Pak ya sama asinan. Mangga. Kebagian Pak. MBG nggak kebagian. Udah, terima kasih. Itulah dari warga. Kita lanjut. Ya kalau di sini cuma segini Pak, ke bawah itu tidak kebagian, khususnya untuk daerah sawah. Bahkan di daerah sawah itu ada yang sudah beralih fungsi. Salah satunya untuk di dusun Gudang Citereuan. Survei. Istirahat lah. Ya, ayo. Jadi banyak beralih fungsi, yaitu tanaman apa namanya itu siu, atau juga ada pohon kelapa, ada juga sayuran. Kalau sayuran boleh dikatakan sementara, jadi ada musim hujan dia bisa nanam padi lagi. Tapi kalau sudah siu atau ada juga yang bilang konyal, itu udah bertahun-tahun, Pak. Itu tanaman itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Apalagi pohon kelapa. Pohon kelapa itu ya lama umurnya dan kita baru tanam. Nanti akan saya coba lihat, akan saya posting kebenarannya. Karena yang namanya memposting, menginformasikan itu harus real. Jadi bukan hanya sekedar hoax. Jadi ini memang betul-betul real apa adanya. Nah ini Pak kondisinya. Ini masih ada. Dan ini udah memasuki dusun kondang. Dan warga itu mengambil air dengan membolongi saluran. Ini sebetulnya tidak boleh. Harusnya setiap dusun itu diberikan reservoir
penampung air, sehingga warga yang ada misalnya di Dusun Kondang ini ngambilnya khusus dari reservoir. Dan nanti selanjutnya itu bisa memakai pembagian waktu apabila reservoir udah penuh dan ditutup, kemudian dialirkan ke bagian hilir. Nah, kalau daerah sini ini udah ada perbaikan dari beton. Cuman betonnya juga paling-paling 7 cm dan tulangannya 1 lapis. Ini sebetulnya untuk beton bertulang di dalam irigasi teknis itu betonnya harus 2 lapis. Harus 2 lapis dan ketebalannya itu minimum adalah 10 cm. Nah, ini juga adalah ini aliran air yang ke arah Dusun Kondang. Besar juga debitnya. Dan ini saluran ini bisa mengalirkan air ke arah Babakan yang ujung-ujungnya ke saluran Batu Karut juga. Nah, ini masih jauh, Pak. Jadi kalau sampai ke ujung itu ya kurang lebih sekitar 5 kilo lagi. Sedangkan kondisi di daerah Dusun Kondang aja paling-paling cuma 3 cm permukaan itu ketebalan airnya itu. Jadi ya sudah. Nah, ini adalah yang mengairi juga ke Dusun Kondang, tapi ini ke arah pesawahan, sawah Bihbul, yang di ujung sawahnya juga itu tidak sampai air sebesar ini. Tidak sampai ini. Jadi untuk kebutuhan Dusun Kondang aja tidak cukup kalau sampai ke bagian air. Nah, kita lanjut. Nah, lihat. Ini walaupun besar dari hulunya, debit air dari hulunya itu, tapi tidak mencukupi sampai ke Dusun Kondang pun. Jadi warga Dusun Cirikip biasanya itu ngorpe dan menutupi lubang-lubang yang mengalir ke Dusun Kondang. Nah, coba kita lihat dari sini. Lihat. Nah, ini dari ujung sana sampai dengan ujung sana itu kurang lebih 300 meter terjadi pergerakan tanah dan penurunan. Kemudian sepanjang dan patahannya dari jalan provinsi itu sampai ke bukit itu kurang lebih 200 meter. Nah, sekeliling patahan itu banyak sumber air bersih yang keluar. Jadi alhamdulillah kalau di Dusun Kondang ini air bersih tidak kekurangan ya untuk mandi dan minum karena banyak sekali sumber air. Ada kemungkinan di bawah Dusun Kondang itu berongga, jadi banyak air, terutama air bersih. Dan berdasarkan penelitian dari geologi, yaitu dari Bandung yang berada di Jalan Ponorogo, bahwa dari permukaan tanah sampai ke bawah sampai 130 meter, nah itu ditemukan lumpur. Itu yang sulit sekali, walaupun seorang insinyur teknik sipil untuk membuatkan desain, karena kedalamannya itu sangat dalam, yaitu kurang lebih 130 meter. Nah, itu. Nah, ini kondisi saluran, pasangannya masih bagus. Ini juga tahun 80-an. Berarti udah lebih 30-40 tahun lah. Nah, ini adalah warga yang mengambil air. Ini terpaksa, jadi sepanjang saluran itu kurang lebih katanya. Jadi informasinya ada yang menghitung sekitar 250 selang yang membobok saluran. Kalau tidak begitu ya tidak ada air. Dan apa boleh buat? Nah, ini juga ada kalau nggak salah ini
pembuang atau masyarakat mengambil air untuk ke daerah perbatasan antara Cirikip dengan Kondang. Nah, ini. Dan sudah beberapa sawah kekeringan juga. Oke. Untuk vlog yang 4 kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke vlog 5. Salam dari Cinyasag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.